Kenapa kamu memandangi aku terus, Bob? Apa ada yang aneh? Hari ke hari, kamu semakin mempesona. Walau keadaanku seperti ini. Kamu tahu, akulah pria beruntung yang menikahi wanita seperti kamu, Fani. Kamu telah memberikan warna dengan menghadirkan Tisa dalam kehidupan kita, sayang. Pagi, saya Ellen. Oh, kamu yang 2 hari lalu telepon itu ya? Betul. Sepertinya dia mengenal kamu. Iya. Sebentar ya. Iya. Pagi-pagi udah mesra-mesraan. Ada apa, Tisa? Itu, Pak. Ada pengasuh yang 2 hari lalu Papa telepon. Papa juga akan bicara dengan dia. Perlu Anda tahu, aku membutuhkan orang yang bisa bekerja penuh. Karena istriku membutuhkan perawatan dan pengawasan setiap hari. Jangan khawatir, Bapak bisa mengandalkan saya. Berangkat ya, Ma. Hati-hati. Nona setuju dengan semua persyaratan yang saya ajukan di telepon? Iya, saya siap. Tisa? Iya, Pak. Antarkan Ellen ke kamarnya. Baik, Pak. Permisi. Yuk. Ini kamarmu. Semoga kamu betah tinggal di sini. Makasih. Ya, lega rasanya ada pengganti Tina di rumah ini. Tina? Iya, pengasuh yang kamu gantikan. Kami memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Di mana dia sekarang? Sudahlah, nggak usah dibahas, panjang ceritanya. Aku jadi meracau. Oh ya, kamu pasti capek. Lebih baik kamu istirahat, biar besok bisa langsung kerja. Oke? Iya. Oh ya, jangan lupa, tepat jam 1 siang waktu Mama minum obat. Oke. Saya kuliah dulu ya? Iya, hati-hati. Iya. Papa juga sudah mau berangkat. Tapi tunggu telepon teman Papa dulu. Oh ya, Pak. Tolong kenalin Ellen sama Mama ya. Oh, iya. Dah, Papa. Dah.
Selamat siang, Nyonya. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan di kamarku? Nama saya Ellen, pengasuh Nyonya yang baru. Maaf. Seharusnya saya yang minta maaf karena telah membangunkan Nyonya. Mau makan siang di mana, Nyonya? Apa di luar? Sepertinya sinar matahari bagus untuk kesehatan, Nyonya. Mana ada sejarahnya sinar matahari menyembuhkan penyakit kanker. Penyakit kanker rahim yang aku derita sudah akut. Percuma saja. Tinggal menunggu waktu. Aku tak banyak waktu untuk menikmati hidup. Sepertinya Nyonya sedang berputus asa. Kalau kamu seperti aku, pasti merasakan hal yang sama. Setidaknya Nyonya memiliki banyak hal yang tidak dimiliki orang lain. Bukankah itu suatu anugerah? Maksudmu? Ya, pernikahan Nyonya tampak bahagia. Nyonya juga memiliki seorang suami yang baik dan keren. Anak Nyonya pun sangat menyayangi Nyonya. Belum lagi kemewahan yang Nyonya nikmati. Justru itu membuatku tersiksa. Aku beban bagi orang-orang yang kucintai. Berapa usiamu sekarang? 23 tahun. Masih belia. Kamu sebaya dengan anakku. Kamu cantik. Kenapa mau jadi pengasuh? Sebentar, saya harus menyiapkan air hangat untuk mandi Nyonya. Ellen! Apa yang kamu lakukan? Kelinci ini ketabrak mobil. Lebih baik dia mati daripada hidup. Ellen! Ya ampun, Ellen. Kamu sadis banget sih. Kasihan kan kelinci ini. Ya udah deh, biar aku kubur, Ellen. Biar nanti aku yang kubur. Ya? Bener ya? Sudah. Sana berangkat. Tapi bener ya? Harus dikubur ya? Jangan, Benny. Ini terlalu cepat buat kita. Kenapa? Kamu gak suka saya? Bukan itu. Kita akan di kampus, Ben. Sudahlah, Tisa. Jangan pikirin orang lain. Ellen. Siapa kamu? Oh ya, Ben, kenalin, ini Ellen, pengasuh baru di rumahku. Ellen. Benny. Kamu gak ada kuliah? Udah keluar? Yuk. Aku pulang ya, Ben. Sorry, Tis. Kamu marah ya? Aku gak marah kok. Cuma kaget aja. Kamu ngapain sih tadi? Kok tahu aku ada di sana? Tadi aku baru dari apotik, tebus obat mamamu. Terus kebetulan lewat, aku mampir. Aku cuma pengen ketemu kamu. Tisa, aku meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Tidak seharusnya aku melakukan itu. Sudahlah, yang penting kamu sudah menyadari kesalahanmu. Benar, kamu tidak marah. Enak ya kamu? Enak apanya? Ya, tentu kamu bisa kuliah, punya banyak teman. Nggak perlu punya banyak teman.
Satu saja cukup. Yang penting bisa saling mengisi. Itu baru namanya teman sejati. Kamu sudah menemukan teman sejati? Kita belum antar obat mamamu. Ayo kita antar, yuk. Saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama Mama. Mungkin dialah teman sejati saya. Kasihan. Pasti sudah banyak waktumu yang terbuang. Seharusnya kamu bahagia menikmati masa remajamu, Tis. Kenapa? Memang ada yang salah dalam masa remaja saya? Tisa, tuh, lihat. Warna hitam di bawah matamu. Ya ampun, Tisa, kamu seperti orang yang stres. Lihat, dahi kamu juga mulai berkerut. Tisa, apa yang terjadi dengan diri kamu? Kok bisa kayak gitu sih? Tisa, lihat pipi kamu. Pipi kamu dipenuhi oleh kulit mati. Kamu tahu, komedo itu tumbuh karena stres yang berkepanjangan. Pasti karena kamu terlalu banyak memikirkan mamamu, sehingga waktu kamu yang semestinya kamu nikmati habis terbuang. Dan yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab kamu pegang. Di kamar dulu ya. Hentikan, Bob. Jangan mengejekku. Kamu tahu aku tidak bisa melakukannya, Bob. Nikmati saja, sayang. Tapi jangan mengingatkan kelemahanku dengan cumbuanmu ini, Bob. Aku hanya ingin menciumi wangi tubuh istriku saja, masih tidak boleh. Nikmati saja. Relax. Jangan, Bob. Hentikan, Bob. Jangan lakukan, Bob. Hentikan. Bob. Bob. Jangan teruskan penghinaanmu, Bob. Maafkan aku, Bob. Gak apa-apa. Ayo kita tidur saja. Penghinaanmu ini, Bob. Maafkan aku, Bob. Gak apa-apa. Ayo kita kembali tidur.
cari jeruk dingin. Dan tolong antarkan ke teras ya. Oke. Silakan. Saya takut kemanisan. Cukup. Kamu sudah berkeluarga, Ellen? Saya merasa sulit untuk mencari pasangan yang cocok. Sorry. Nggak apa-apa. Sorry, maaf, saya terlalu emosional menjawabnya. Sorry ya. Cukup. Untung bukan kopi panas. Bagaimana kalau saya buatkan kopi? Boleh. Sebentar ya. Ini kopinya. Saya minum di kamar saja. Baik. Bisa. Tisa. Ada apa sayang? Tumben hari ini tidak beri ciuman mama. Berangkat ya, Ma? Sayang, kamu ada praktek? Kalau begitu bisa temani mama ke rumah sakit kan? Tisa ada urusan sama teman-teman. Mama kan bisa minta tolong sama Pak Amin. Antar mama.
papamu bisa bebas. Mama, jangan, Ma. Nyonya. Oh, jangan, Nyonya. Mama ingin Tisa kabur dari rumah ini. Asal Mama tahu, Tisa sudah bosan dengan keluhan Mama. Tisa, Nyonya. Kamu lihat, Ellen. Aku hanyalah beban buat mereka. Bahkan Tisa sendiri sudah mulai membenciku. Kesabaran orang ada batasnya, Nyonya. Mungkin Tisa mulai bosan menghadapi Nyonya. Bosan? Dia bilang begitu? Tidak. Dia hanya pernah bilang kalau waktunya habis untuk mengurus Nyonya. Sedangkan dia perlu waktu untuk bergaul dan bermain. Apalagi papanya melarang dia pacaran. Saya pikir Nyonya juga harus mengerti. Tapi Nyonya jangan sedih. Saya tidak tahan kalau lihat orang menangis. Anggap saja saya sebagai anak sendiri. Saya akan selalu menemani Nyonya sepanjang hari. Asalkan Nyonya tidak keberatan. Terima kasih, Ellen. Kamu memang anak yang baik. Tentu saja saya senang kamu bisa menolong saya. Kenapa? Tertarik? Boleh saya mencobanya, Nyonya? Tentu saja, Ellen. Ada lagi yang lebih bagus. Di lemari sebelah sana. Oh. Iya, itu. Oh iya, ini juga bagus. Itu baju kesayanganku. Bobby memberikannya pada waktu ulang tahun perkawinan kami yang ke-10. Aku pun jarang-jarang memakainya. Tis, lihat nih baju mamahmu. Bagaimana menurut kamu? Bagus nggak? Bagus sih bagus. Kalau dipakai 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang sih kayaknya udah ketinggalan zaman. Iya, semenjak mama saya sakit, nggak pernah lagi memikirkan penampilannya. Ada apa, Tisa? Terus terang saya lagi sedih, Len. Kapan sih kamu kelihatan happy? Pasti soal mamamu lagi. Aku merasa bersalah terhadapnya. Mama pasti kecewa dengan sikapku tadi siang. Tisa, kamu nggak punya kewajiban untuk terus menjaga dia. Toh ada aku sekarang. Dia. Jangan salah paham. Maksudku, aku kan memang dibayar untuk menjaga mamamu. Itu berarti juga meringankan tugasmu, kan? Tapi aku masih merasa bersalah. Kamu harus belajar untuk bisa melepaskan diri ketergantungannya padamu. Kukira itu lebih baik. Setidaknya kamu harus siap untuk menerima kenyataan, cepat atau lambat Nyonya akan meninggalkanmu. Kamu tahu, aku pernah berusaha mencoba bunuh diri akibat semua tekanan ini. Tidak ada pria yang mau mendekatiku, kecuali Benny. Sementara yang lainnya menganggapku introvert.
Ya. Ellen, dari mana? Dari diskotik dan Tisa minum alkohol sedikit. Saya percayakan dia sama kamu, Ellen. Tisa itu masih kecil. Dia belum pernah minum apalagi ke diskotik. Saya khawatir dengan Tisa ketemu laki-laki yang tidak benar. Saya juga membatasi dia agar jangan ketemu laki-laki lebih dulu. Oke, percayalah. Saya bisa menjaganya. Setuju? Mau kemana kamu? Dingin sekali malam ini. Saya memerlukan selimut sebagai penghangat tubuh. Ya, hanya selimut sebagai teman tidur yang menyenangkan. Gesekan pada bulu romaku akan menimbulkan rasa geli-geli kecil sebagai penghantar tidur. Dia selalu memberikan kehangatan yang kubutuhkan. Sebetulnya yang kubutuhkan bukan hanya sekedar selimut. Aku sudah kehabisan napas, kok kamu masih kuat sih? Oh ya, Len, kamu bilang apa sama papa? Kita pulang kemalaman. Ya, seperti janji kita. Soal tadi malam tetap rahasia kita. Percaya deh. Dah. Brengsek. Itu gak marah? Kamu sih. Kamu belum tidur? Belum? Ellen, sejujurnya aku sangat kesepian dan berharap kita bersahabat. Wajar kalau kamu merasa kesepian. Aku tahu bagaimana rasanya sendiri dan asing berada di dekat orang yang kita cintai. Kamu punya pengalaman menarik. Cerita dong. Sebetulnya aku merindukan kelembutan dan kasih dari seorang ibu yang normal. Normal? Ya. Tapi semua itu tinggal hayalanku saja. Ibuku yang kukenal jauh dari bayanganku. Seseorang telah merenggut jiwanya. Kenapa? Dulu ibuku mencintai seorang pria keren. Mereka hampir menikah. Bahkan pesta telah dipersiapkan. Lalu seorang wanita kaya raya datang merebut tunangan ibuku. Dan pria itu pergi meninggalkan ibuku. Dia terpukul menahan rasa malu karena undangan telah tersebar. Demi menyelamatkan harga dirinya, akhirnya ibuku terpaksa kawin dengan pria lain sebagai penggantinya, yang tidak lain dia adalah ayahku sendiri. Dia seorang pemabuk yang sangat kejam. Dia sakit, suka menyiksa sebelum menghabisi nyawanya. Hingga suatu ketika ibuku tidak tahan lagi melihat kekejaman yang dilakukan oleh ayahku. Suatu malam, setelah ibuku disiksa, ibuku jatuh pingsan. Dan ibuku terbangun setelah mendengar jeritan. Kamu tahu, Tisa, apa yang dilakukan oleh ayahku? Dia memperkosaku. Diperkosa.
Iya. Masa anak sendiri diperkosa? Sejak lahir, ayahku tidak menganggap kalau aku adalah benihnya sendiri. Kau tahu kan? Lalu mereka kembali bertengkar dan ayahku kembali menyiksa. Akhirnya ibuku panik dan mengambil sebuah gunting. Kemudian, ayahku itu mati. Dia dikuburkan di belakang rumah. Hanya saya dan ibuku yang tahu. Kasihan ibumu. Ya, sejak itu dia stres dan dinyatakan jadi gila. Terus, di mana dia sekarang? Dia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu aktingnya? Apa maksudmu? Kamu pikir aku mengarang cerita yang selama ini membuatku jadi tersiksa? Lama sekali kamu. Namanya juga cewek, Pak. Kelamaan ya, Pak? Iya. Sorry deh. Jalan. Tunggu apa lagi? Maaf, bisa antar saya ke swalayan? Soalnya ada beberapa keperluan Nyonya yang harus saya beli. Ayo naik. Tapi saya tidak bisa duduk belakang. Soalnya takut muntah. Ya, sudah. Saya juga pernah jatuh cinta waktu di SMA dulu. Tuh cowok keren banget. Tapi setelah dipikir-pikir, belum ada gunanya saya pacaran. Iya kan, Pak? Oh ya? Iya. Awas kalau kamu pacaran. Papa hajar. Keren mana sama Benny? Kalau aku sih terus terang gak pernah betul-betul mencintai mereka. Soalnya mereka terlalu kekanak-kanakan. Dan aku mendambakan figur yang sudah dewasa bahkan kebapaan. Aku lihat kau makin kisru aja. Masih soal Fani. Kenapa sih tidak mencari seseorang yang bisa kau ajak berbagi rasa? Aku tidak mau menyakiti hati istriku. Lagi pula itu dosa. Bob, batasan dosa itu tipis. Tinggal dari sudut mana kita memandangnya. Realistis sajalah. Kita ini kan laki-laki. Aku rasa 5 tahun waktu yang cukup lama. Please Ben, aku takut papa pulang. Katamu papamu ada meeting di Bogor. Kalau berangkat jam 5 sore, berarti papamu sampai di sini 2 jam lagi. Artinya kita masih punya banyak waktu, Tisa. Lagi belajar ya? Kok nggak di kamarmu aja sih, Tis? Kan lebih tenang dan privacy. Kamu sih, Ben. Kamarmu di atas. Udah sana, tunggu apa lagi?
Nanti kalau papamu pulang, pintu kamarmu aku ketuk. Cepat sana. Tuh di sana. Ayo. Cepat. Siapa tamu yang datang? Benny. Benny mana? Benny, teman kampus Tisa. Di mana mereka? Mereka sekarang sedang belajar di kamar. Kata Tisa supaya lebih tenang dan privacy. Apa? Anakku ada di dalam kamar bersama seorang laki-laki. Kurang ajar. Tisa! Tisa! Gawat, Ben. Papa pulang. Ayo sini. Tisa! Buka pintu! Kamu bilang dia lagi ke Bogor. Nggak tahu. Biasa tengah malam berpulang. Lewat sini, Ben. Ayo. Cepat buka pintunya! Hati-hati ya. Tisa! Iya, Pak. Tunggu, Pak. Mana bajingan itu? Bajingannya mana, Pak? Bajingan mana lagi? Selain laki-laki yang barusan kabur dari kamar ini. Ingat, Tisa. Sekali lagi bajingan itu datang, atau berurusan dengan kamu, atau kelihatan di depan mata Papa, Papa akan hajar dia. Ellen, kamu nggak ada apa sama Papa semalam? Oh. Ellen, aku bicara sama kamu. Kamu nggak ada apa sama Papa semalam? Kenapa kamu nggak tinggal dia masuk kamarku? Terserah kamu bilang apa. Yang jelas, aku sudah bilang kalau aku ketiduran. Waktu itu Papa kamu belum pulang. Bohong. Padahal aku sendiri nggak pernah cerita soal Benny pada Papa. Kok dia bisa tahu? Tega kamu. Bisa berangkat ya, Pak? Hati-hati. Iya, Pak. Jalan. Kenapa? Saya di sini jadi serba salah. Mungkin saya sudah tidak cocok di sini. Lebih baik saya keluar. Helen. 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 Kita semua masih memerlukan kamu. Tapi saya tidak mau merusak bagian rumah ini.
Sudah berangkat belum? Perempuan tunggal. Kamu bisa main? Aku nggak bisa. Bisa mainkan lagu ini? Saya nggak bisa. Kamu aja yang main. Jangan, Bobby. Aku tidak kuat melakukannya. Kamu tahu aku tidak bisa melakukan ini lagi. Bobby. Maaf, kebetulan saya melihat pintu ini terbuka. Saya tidak bisa menahan diri untuk melihat foto ini. Bapak kelihatan mesra dalam foto ini. Ya, dulu pernikahan kami sangat bahagia. Kasihan, pasti Bapak kesepian. Mari, Pak. Ellen? Aduh. Maaf. Aduh. Ellen? Nyonya, kenapa nggak bilang kalau mau turun? Sedang apa kau di ruang suamiku? Saya kebetulan sedang membersihkan ruangan ini. Kelihatannya sangat kotor dan kurang terawat. Lain kali kalau mau masuk ruang kerja suamiku, minta izin dulu. Ngerti kan? Iya. Saya mengganggu. Tidak. Saya bermaksud mengadakan pesta dengan rekan-rekan bisnis saya di rumah ini. Apa kamu bisa membantu? Tentu saja, kenapa tidak? Ini. Aduh,
Sayang sekali, itu hadiah dari teman saya dari luar negeri. Sorry. Pasti mahal. Tidak keberatan kalau saya ganti. 500.000 cukup? Thanks. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan. Selamat. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih. Halo. Halo. Benny ya? Ellen, ada Tisa? Ada, dia di kamar. Oh, ya sudah. Tolong sampaikan pada Tisa kalau dia saya tunggu di tempat yang seperti biasa. Oke, kamu tenang aja. Saya suruh dia ke tempat biasa, ya? Makasih ya. Kalau kamu capek, lebih baik istirahat di atas saja. Aku kan istrimu. Aku punya kewajiban untuk menyambut tamu yang datang. Terima Selamat kasih. ya. Selamat, Bu. Pak. Terima kasih. Semoga sukses. Saya ke ruang tengah, Pak. Oh iya, silakan. Tisa, ada kabar gembira untukmu. Kabar apa? Sudah. Ayo. Apa sih? Benny menunggumu di tempat biasa. Benny menunggu? Iya, tadi dia telepon. Katanya dia mau ketemu kamu malam ini. Tapi aku nggak bisa pergi sekarang. Apa kata Mama dan Papa nanti? Kamu aja deh yang jemput dia. Kamu nggak takut Bennymu aku rebut? Ya udah, kamu kesana aja. Nanti kalau Papamu tanya, aku bilang kamu ada urusan kuliah. Ya. Bu, kenapa, Bu? Kepala saya sakit sekali, Pak. Tolong diantar ke kamar, Bu. Iya, iya. Ayo, Bu. Pak, sebetulnya Ibu ada sakit apa? Pelan-pelan, Bu. Hanya kelelahan. Hati-hati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri ulang tahun saya. Sayang sekali istri saya tidak bisa menemani. Dan Tisa, anak saya tercinta, pergi karena ada urusan kuliah katanya. Semoga perusahaan kita sukses. Sukses! Untuk tuan rumah yang baik hati dan penuh perhatian tentunya. Semoga sukses dalam karir dan cinta tentunya. Mari. Iya. Selamat, Pak. Terima kasih. Pak ya. Terima kasih. Selamat, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat. Yuk.
itu alasanmu menerima dia sebagai pengasuh di rumah ini supaya kau bisa manfaatkan tubuhnya saat kamu butuh. Karena selama 5 tahun aku tidak bisa melayanimu. Tunggu. Beri kesempatan aku untuk bicara. Aku sangat kecewa berat, Bob. Sangat kecewa. Ternyata perkawinan kita hanya seks semata. Kecurigaanmu itu tidak mendasar. Fanny, kamu salah paham. Salah paham? Bullshit. Kenapa tidak kamu lakukan dulu saat aku minta cerai? Kamu merendahkan dirimu dengan berbuat kotor di rumahmu sendiri. Terserah apa katamu. Tapi kau harus ingat, perkawinan kita di atas segala-galanya. Fanny, Fanny. Nyonya, masalah semalam hanyalah suatu kesalahpahaman. Bapak mengajak saya bicara tentang masalah cara mencintai Nyonya. Dia sedih karena Nyonya meninggalkan pesta sebelum selesai. Lalu kamu menggunakan kesempatan itu untuk menjadi nyonya besar di pesta suamiku. Kamu pikir aku buta? Itu tidak benar, Nyonya. Sekarang ku minta, pergi dari rumah ini. Tidak ada yang bisa membuatku keluar selain Bobby. Karena dia yang menerima aku bekerja di sini. Jadi hanya dia yang berhak mengusirku. Ellen, kalau kau ingin aku keluar, sebaiknya kau bicarakan dengan suamimu. Kita lihat siapa yang akan menang. kamu bodoh, Ellen. Bagaimana, dokter? Tenang, Tisa. Mamamu hanya stres. Dia perlu istirahat. Cuma demam biasa. Saya takut terjadi komplikasi, dokter. Saya sangat mengkhawatirkan kesehatan mama saya. Tapi biar bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkannya berlarut-larut. Penyakit sekecil apapun harus cepat diantisipasi, agar pertumbuhan sel kanker tidak mengganggu penyembuhan yang sudah berjalan cukup bagus. Bagaimana penyembuhannya? Ya, kita berdoa saja. Biar bagaimanapun, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Terima kasih, dokter. Ya. Tisa, wanita tadi itu siapa? Dia pengasuh baru yang menggantikan Tina. Dokter mengenalnya? Rasanya saya pernah bertemu dia. Apakah ibunya di rumah sakit jiwa? Ibunya sudah meninggal saat dia kecil. Oh, kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Ya. Halo, saya Dr. Ilham. Tolong disambungkan ke bagian administrasi pasien.
Kita tidak bisa begini terus. Dan aku tidak mau perkawinanku hancur. Kau bohongi dirimu sendiri, Bob. Apa yang bisa kau dapatkan dari istri penyakitan seperti dia? Seks. Jangan mimpi, Bob. Tapi dia ibu dari Tisa, anakku satu-satunya. Dan aku tidak mau menyakiti hatinya. Ellen, tunggu. Yang terjadi kemarin itu hanyalah sebuah kesalahan. Kesalahan? Indah sekali kedengarannya di telingaku. Ini cek. Aku menuliskan angka cukup besar untuk kamu. Kamu bisa bersiap mencari pekerjaan. Sekembalinya aku dari kantor, kuharap kamarmu sudah kosong. Ellen? 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 Apa yang telah kau perbuat dengan barang-barangku? Siapa kamu sebenarnya? Siapa wanita yang bersama suamiku di foto ini? Sandiwara apa lagi yang sedang kau mainkan? Sudah terlalu banyak sandiwara yang kulihat dalam hidup ini. Aku muak. Dan aku tidak perlu lagi hidup dalam sandiwara murahan seperti yang telah kau lakukan bersama suami gigolomu itu. Apa kamu bilang kurang ajar? Ternyata perempuan sakit, rongsokan, dan murahan seperti kau masih bisa marah. Kamu keterlaluan, Ellen. Cara hidupmu menjijikan. Kau tidak pantas untuk hidup. Kalau ada orang pantas mati, itu adalah kau, Fanny. Kau, Fanny. Perempuan laki. Dulu kau mengambil Bobby dari ibuku kekasihnya. Sekarang kau ingin membunuhku lagi. Memang jalang, perempuan jalang. Kau, ya, aku adalah anak sahabatmu, Fanny. Sekarang kau mati di tanganku. Jadi kau, tidak mungkin. Kau tidak mungkin anaknya. Mana kau, Fanny? Sebenarnya pun kau akan kejar, Fanny. Ngajar. Bangun. Pak Bobby, kami turut berduka cita atas meninggalnya istri Bapak. Semoga Bapak sekeluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Terima kasih, Pak.
aneh dengan foto itu di balik kematian Mama, Ben. Tapi foto itu nggak bisa membuktikan apa-apa, Tisa. Lalu, kenapa foto itu ada di kamar tidur Mama, Ben? Dan siapa wanita yang bersama papaku itu? Ben, mungkin nggak papaku nyeleweng dan akhirnya Mama tahu. Lalu mereka... Tisa, lebih baik kamu pulang dan bicara dengan papamu, ya? Ayo. Masuklah. Tapi Ben... Temui saja papamu. Mungkin dugaanmu salah. Halo? Orang tuanya Tisa. Tisa kecelakaan, Pak. Ada di rumah sakit. Apa? Tisa ada di rumah sakit? Maaf, Pak. Waktu besuk sudah habis. Baik, Sus. Tisa. Syukur kamu masih selamat.
Tinggalkan Tisa sendiri, Pak. Apa sayang? Tisa nggak mau kenal sama Papa. Kamu bicara apa, Tisa? Sudahlah, Bob. Mungkin Tisa masih syok. Sebaiknya kita keluar. Sebentar lagi keluargamu tinggal sejarah. Selamat tinggal, sahabat. Kamu kaget melihatku masih hidup? Kurang ajar. Aku tidak sebodoh apa yang kamu kira. Aku memang sudah menduga bahwa di balik kematian mamaku ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata kamulah orangnya. Iya, aku yang telah membunuh mamamu. Dia telah aku bunuh. Dengan ini. Jadi dengan kawat itu kau bunuh mamaku, lalu kau dorong tubuhnya dari atas balkon. Hebat kau membuat alibimu, Elan. Percuma saja dia hidup. Bukankah lebih baik dia mati daripada hidup menderita? Sebentar lagi kau juga akan menyusul perempuan penyakitan itu ke kuburan. Juga si tolol Bobby ayahmu. Apa maksudmu melakukan semua kegilaan ini, Elan? Mengapa kau tega menghancurkan keluargaku yang begitu baik terhadapku? Kenapa?
merusak kebahagiaan mamaku tidak lain adalah Fanny, mamamu sendiri. Dia telah merebut Bobby dari tangan mamaku. Dan dia telah membuatnya menderita. Dia menderita dalam penantian yang berkepanjangan. Kamu sakit, Ellen.